Baik, akan saya lanjutkan perkuliahannya untuk minggu 13 ini ya. Masih mengenai topik welding metalurgi. Jadi minggu lalu sudah saya jelaskan mengenai topik welding metalurgi sebagian. Nah, sekarang akan saya lanjutkan untuk bagian berikutnya. Nah, sebelum saya lanjutkan mengenai materi welding metalurgi, maka saya akan melakukan ralat terlebih dahulu ya. Jadi minggu lalu saya jelaskan bahwa pengamatan atau pengujian mikro itu suatu pengamatan atau pengujian yang dilakukan dengan perbesaran lebih dari 20 kali ya. Jadi minggu lalu saya jelaskan lebih dari 20 kali. Nah, sekarang mau saya ralat bahwa pengujian mikro atau pengamatan mikro dilakukan dengan perbesaran lebih dari 10 kali. Jadi lebih dari 10 kali. Biasanya pengamatan mikro itu dilakukan dengan perbesaran 100 kali ya, 200 kali bisa, 400 kali bisa, 1000 kali bisa menggunakan mikroskop. Jadi micro examination itu dilakukan dengan perbesaran lebih dari 10 kali. Sedangkan macro examination atau pengamatan makro ya, dilakukan dengan perbesaran kurang dari atau sama dengan 10 kali. Jadi bukan 20 kali tapi kurang dari sama dengan 10 kali. Oke. Akan saya lanjutkan materinya mengenai welding metalurgi di minggu ke-13. Nah, ini adalah suatu grafik atau diagram yang menunjukkan sifat allotropi dari suatu besi. Ya, ini sudah saya jelaskan di pelajaran teknologi material dan mekanik ya. Mungkin ada yang lupa. Jadi di sini kita punya suatu diagram ya. Jadi ini suhu X menunjukkan waktu, suhu Y menunjukkan suhu dalam satuan derajat Celcius. Nah, di sini besi itu memiliki sifat allotropi. Allotropi itu artinya adalah memiliki banyak atau beberapa kisi-kisi ruang. Jadi besi itu apabila berada di suhu ruangan, maka dia memiliki kisi-kisi ruang atau lattice space yang berbentuk BCC, ya, body center cubic. Nah, jadi besinya dinamakan sebagai besi alfa dan bersifat magnetik, yaitu bisa dimagnetisasi atau bisa ditarik oleh medan magnet. Nah, apabila kita melakukan pemanasan dari suatu besi atau baja gitu ya, besi kan murni ya, karbonnya sangat sedikit. Kalau baja karbonnya lebih banyak. Nah, apabila kita panaskan besi atau baja ini pada suhu 769 Celcius ya, maka besi atau baja ini akan mengalami pemanasan ya, 769 Celcius ini adalah titik A2 untuk besi atau baja. Ya, dinamakan sebagai titik Curie atau Curie point. Jadi besi di sini akan mengalami perubahan sifat magnetik. Lalu dia berubah menjadi non magnetik. Jadi dia tidak bisa dimagnetisasi lagi, ya, tidak bisa dipengaruhi oleh medan magnet. Jadi pada suhu ruangan hingga suhu 769 derajat Celcius ya, besi itu sifatnya masih magnetik ya, bisa ditarik oleh medan magnet. Nah, begitu suhunya melebihi A2, maka besi ini berubah menjadi non magnetik, tapi kisi-kisi ruangnya masih berbentuk BCC atau besi alfa. Nah, baru kemudian apabila pemanasan kita lakukan pada suhu A3 untuk besi ya, besi A3-nya adalah 910 derajat Celcius. Kalau untuk baja karbon ya, maka A3-nya tergantung dari kandungan karbonnya. Nah, pada suhu A3 maka besi alfa ini ya, kalau suhunya melebihi A3 910 Celcius maka dia berubah menjadi besi gamma, di mana struktur mikronya atau kisi-kisi ruangnya berbentuk sebagai FCC, phase center cubic, dan bersifat non magnetik. Kemudian apabila besi ini dipanaskan lagi sampai dengan suhu lebih dari 1390 derajat Celcius, maka dia berubah menjadi BCC ya. BCC itu body center cubic dengan nama lain yaitu besi delta. Nah, jadi dari besi alfa kemudian BCC ya, dia berubah menjadi non magnetik, lalu dia berubah menjadi besi gamma atau FCC, berubah lagi menjadi besi delta atau BCC. Itu dinamakan sebagai sifat allotropi ya, sifat allotropi dari suatu besi ya. Jadi
Jadi kita bicara mengenai besi. Kemudian apabila dipanaskan sampai dengan suhu lebih dari 1524 Celcius, maka besi delta tadi akan berubah menjadi cairan. Nah, ini yang dinamakan sebagai sifat alotropis suatu besi. Nah, ini adalah diagram MIC atau diagram besi karbida, besi atau karbida besi, ya, diagram fase. Jadi di sini kita bisa tahu hubungan antara ini ya, persen karbon di sini dengan suhu, ya, suhu di suhu Y. Jadi di sini kita punya banyak sampel yang dipanaskan pada beberapa macam suhu. Kemudian pendinginannya dilakukan dengan sangat lambat, lalu dilakukan pengamatan pada struktur mikronya. Nah, yang kita bicarakan di sini ya, untuk pekerjaan di dalam kapal itu adalah baja-baja yang memiliki karbon ya maksimum 0,8 ya. Jadi untuk baja-baja struktur itu baja karbonnya tidak lebih dari 0,8%. Ya. Jadi yang di sini adalah baja-baja yang kandungan karbonnya tinggi, ya, tidak dibahas. Jadi kita hanya membahas bagian ini aja. Ini adalah besi, ya, 0,06% karbon. Nah, makanya titik A3 dari besi itu berada di 910 derajat Celcius. Sedangkan kalau baja memiliki titik A3 yang berbeda-beda tergantung dari kandungan karbonnya, Jadi kalau kita punya baja yang memiliki kandungan karbon 0,4%, ambil aja di sini, maka kita akan memiliki titik A3 untuk baja tadi, ya, tinggal diproyeksikan ke suhu Y dan kita bisa tahu berapa suhu A3 dari baja karbon yang memiliki kandungan karbon 0,4%. Nah, di dalam suhu ini ya, sampai dengan suhu A1 yaitu di 23 Celcius ini adalah A1 adalah A1 yaitu baja karbon. Maka struktur mikro terdiri dari ferrit dan cementite, ferrit perlit begitu. Kemudian pada suhu atas di atas 723 Celcius ini maka cementite atau perlit itu akan berubah sebagian dari fase yang unstable, ya, fase yang tidak stabil. Maksudnya tidak stabil itu austenity kalau didinginkan pada suhu ruangan atau di bawah 723 Celcius ini, maka dia akan berubah menjadi perlit seperti yang minggu lalu saya jelaskan. Nah, kemudian apabila baja ini dipanaskan lebih suhu 3, maka perlit akan larut lalu berubah menjadi austenity, di mana fasenya adalah unstable. Jadi di sini unstable. Nah, yang perlu kalian lihat adalah apabila dalam kondisi fase unstable ini baja didinginkan dengan cepat. Dicelup air atau misalkan pemanasan kena hujan, maka austenite ini tidak akan punya waktu untuk berubah menjadi ferrit dan perlit kembali. Jadi dia akan berubah menjadi martensit atau berubah menjadi binding, ya, tergantung dari laju kecepatan yang nanti akan saya jelaskan setelah ini. Jadi ini adalah fungsi dari diagram MIC, diagram keseimbangan besi dan karbida besi. Jadi ini adalah suhu A1 ya, A2 yang tadi A2 itu adalah Curie temperature. Kemudian A3 tergantung dari besarnya suhu A3, tergantung dari komposisi karbon dari baja yang kita gunakan. Kalau kita memiliki baja dengan kandungan karbon 0,8%, maka A3 sama dengan A1. Jadi makin besar kandungan karbon maka sampai dengan 0,8, maka A3-nya mendekati A1. Oke. Nah, sekarang akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai diagram IT, isothermal transformation. Ya, diagram IT, isothermal transformation atau nama lainnya TTT, time temperature transformation diagram. Karena namanya adalah isothermal, maka di sini kita berhubungan dengan suhu yang sama. Jadi iso kan sama, thermal suhu. Jadi transformasi baja pada suhu yang sama. Tadi sudah saya jelaskan mengenai diagram EKC. Nah, diagram EKC ini dibikin dengan menggunakan
menggunakan sampel yang jumlahnya puluhan, dipanaskan pada suhu yang beda-beda, lalu pendinginannya dilakukan dengan waktu yang lama, sehingga apa? Sehingga austenit fase tidak stabil ini berubah menjadi cair atau sementit ini. Nah, jadi FPJ diagram itu memprediksi struktur dari baja yang didinginkan dengan sangat lama. Nah, diagram ini tidak memperlihatkan waktu sebagai variabel karena di sini cuma diperlihatkan persen karbon sama suhu, persen karbon sama suhu dari pemanasan menuju ke dingin kan. Jadi tidak diagram tadi FPJ tidak memperlihatkan waktu sebagai variabel, sehingga diagram tadi FPJ tidak bisa memperlihatkan pengaruh dari perbedaan laju pendinginan. Laju pendinginan itu bisa lama karena kalau kita mengelas plat yang tebal seperti yang saya jelaskan di lalu, maka laju pendinginan plat kita itu jadi laju pendinginan di daerah las itu menjadi lebih cepat dibandingkan kalau kita mengelas plat yang tipis gitu. Makanya kita akan memiliki laju pendinginan yang berbeda-beda pada daerah panas tergantung dari tebal plat. Kalau kita bicara mengenai variabel tebal plat, belum lagi kalau kita bicara mengenai variabel preheat kan gitu. Preheat itu mengurangi laju pendinginan. Kemudian post heat itu juga mengurangi laju pendinginan. Jadi kalau kita ingin mengetahui pengaruh dari laju pendinginan terhadap struktur mikro yang dihasilkan setelah pendinginan, ya, maka kita bisa menggunakan diagram IT atau diagram triple T. IT diagram, isothermal transformation diagram, memperlihatkan hubungan antara suhu dan waktu untuk terjadinya transformasi austenit. Jadi austenit kan fase yang unstable, dia perlu waktu untuk bisa berubah menjadi fase yang stabil, valid atau valid. Dan IT ini bisa tadi karena isothermal maka terjadi pada suhu konstan, ya, terjadi pada suhu konstan. Jadi masing-masing baja atau masing-masing logam baja karbon akan memiliki kurva IT atau kurva TTT tertentu. Jadi baja karbon jenis A akan memiliki kurva IT atau IT yang berbeda dengan baja karbon jenis B. Nah, sekarang mari kita lihat suatu diagram IT atau TTT untuk suatu baja 1080. 1080 ini clean carbon steel, ya. Ini apa namanya spesifikasi mengacu pada International Iron Institute, ya. Jadi IC American Iron Steel Institute, IC 1080. 10 ini artinya adalah baja karbon. 80 berarti kandungan karbonnya 0,8%. Jadi ini spesifikasi mengacu pada IC, American Iron Steel Institute, ya. Di pelajaran teknologi material sudah saya jelaskan mengenai spesifikasi baja American Iron and Steel Institute. Nah, 1080 dari kandungan karbonnya adalah 0,8%. Nah, kita punya suatu diagram TTT yang berlaku untuk apa namanya IC 1080. Jadi IC 1080. Kalau jenis materialnya beda, maka diagramnya juga akan beda juga kan. Masing-masing jenis baja, spesifikasi baja itu memiliki bentuk apa namanya TTT yang beda-beda. Nah, kita punya suatu diagram ini. Diagramnya lengkung ini. Nah, di sini dinamakan sebagai hidung, ya, nose. Makanya diagram ini juga dinamakan sebagai diagram hidung kan. Masing-masing baja ini memiliki masing-masing spesifikasi baja memiliki bentuk diagram TTT yang beda. Nah, di sini ada kurva di sebelah kiri, ya, kurva di sebelah kiri. Ini adalah kurva di mana transformasi dari austenit itu diulang. Jadi austenite itu unstable, jadi di 723 ini adalah A1 untuk baja. Ini austenite semuanya, ini austenite.
Nah, di sini terjadilah transformasi dari austenite tadi. Kemudian di bagian tengah-tengah ini ada garis putus-putus ya. Di sini ada austenite, ferrit, C, cemented. Di mana austenite itu akan mengalami transformasi menjadi ferrit, cemented. Ya. Jadi pada garis ini akan diperoleh 50% austenite, 50% ferrit dan cemented. Dan itu. Nah, kemudian transformasi austenite ini akan berakhir setelah mencapai kurva yang sebelah kanan sendiri. Jadi ini ending, selesai. Nah, di sini ada garis MS. Ya, MS itu adalah Martensite start. Jadi ini adalah garis dimulainya transformasi dari austenite menjadi martensite kan gitu. MF adalah martensite finish ya. Selesainya transformasi austenite menjadi selesainya apa? Austenite menjadi martensite ya. Ini start, ini adalah finish. Nah, kemudian ini adalah struktur mikro yang dihasilkan. Jadi kalau pendinginan dilakukan di daerah sini ya, setelah selesai didinginkan maka hasilnya adalah struktur mikro yang dihasilkan adalah perlit yang kasar. Kemudian makin bawah ukurannya makin kecil, lalu ini fine perlit kekerasan kurang lebih 40 HRC ya. Jadi makin besar butir maka ukurannya kekerasannya makin rendah. Kemudian di sini ada garis ya. Kemudian bawah ini ada bainit, kekerasan 40 ya. Bainit, lower bainit atau asikular bainit yang bentuknya seperti jarum ya. Kekerasannya lebih tinggi lagi yaitu RC 60. Baru kemudian di bawah garis ini ya, akan diperoleh struktur mikro berupa martensite. Nah, suhu X menunjukkan waktu tapi di log, dibikin skala logaritma supaya apa? Supaya grafiknya tidak terlalu panjang. Kalau tidak pakai logaritma maka ini panjang sekali. Satuannya adalah detik ya, second. Jadi di sini bacanya 10 detik, 100 detik, 1000 detik, 10.000 detik ya. Satuannya adalah second. Kemudian ini adalah suhu. Satuannya adalah derajat Celcius. Nah, penjelasannya adalah seperti ini ya. Jadi time ya, waktu diplot dalam bentuk skala logaritma ya. Ini adalah skala logaritma. Kemudian suhunya pada skala linear suhu. Ini adalah time, ini adalah suhu. Kemudian di atas ini A1 yang berhubungan dengan detector temperature line, austenite itu stabil. Jadi di atas A1 ini austenite stabil. Jadi seluruh struktur itu ferrit hilang berubah menjadi austenite dan austenite stabil karena dia suhunya tinggi. Nah, di bawah A1 austenite menjadi tidak stabil. Jadi ini di bawah A1 sini, ini austenite tidak stabil. Tidak stabil itu maksudnya apa? Maksudnya dia akan harus berubah menjadi suatu isi ruang yang stabil, suatu matriks yang stabil, yaitu bisa berupa ferrit atau bisa berupa ferritnya gitu. Nah, sisi sebelah kiri dari kurva itu adalah dimulainya transformasi dari austenite. Kemudian daerah dari garis atau kurva sebelah kiri, ya, daerah ini menunjukkan kondisi austenite yang tidak stabil, jadi dia akan berubah. Nah, mulainya berubah itu di kurva ini, ya, kurva sebelah kiri. Mulai berubahnya austenite tadi. Kemudian lebih ke sebelah kanan, ya. The curve farthest to the right. Nah, jadi sebelah kanan sendiri ini adalah suatu kurva yang menunjukkan bahwa austenite tadi sudah selesai transformasi, sudah selesai mengalami perubahan. Ya. Jadi ini austenite sudah selesai berubah 100%. Kemudian ya, daerah sebelah kanan dari garis yang sebelah kanan ini, nah ini adalah produk. Jadi saya jelaskan tadi bahwa produknya itu bisa ferrit yang kasar, medium ferrit, fine ferrit, tergantung dari kecepatan atau laju pendinginan, tergantung dari laju pendinginan. Semakin cepat laju pendinginan maka semakin menghasilkan struktur yang martensite atau bainit kan, jadi makin cepat laju pendinginan. Nanti akan saya jelaskan mengenai diagram CCT, Continuous Cooling Transformation Diagram. Nah, di sini ada daerah tengah-tengah sini ada tulisannya A plus FC. Itu maksudnya adalah
dari 3 fase, austenit, Fairy, dan Zener. Ya, jadi di sini ada 3 fase, austenit, Fairy, dan Zener. Kira-kira austenitnya 50%, Fairy dan Zenernya kira-kira 50%. Makanya di sini ada tulisannya 50%. Nah, jadi ini ya, titik-titik ini ya, 50%. Oke. Nah, lalu ada lagi garis yang horizontal, ada tulisannya MS di sini, MS. Martensit start ya, gitu. Jadi Martensit akan mulai bertransformasi. Kemudian MF Martensit finish ya, di mana transformasi dari austenit menjadi Martensit itu selesai seluruhnya. Nah, transformasi isotermal itu terjadi pada suhu di bawah A1, di bawah 1 sini, tapi di atas 500 derajat Celcius. Jadi kalau kita melakukan transformasi dengan mengatur suhu supaya suhunya itu berada di bawah A1 dan di atas 500 Celcius, maka seluruh struktur mikro yang dihasilkan itu adalah berbentuk perlit. Jadi ini perlit, ini garis ini 500 derajat Celcius ini ya, 500 derajat Celcius. Jadi apabila transformasi dilakukan di suhu yang sama antara 500 sampai dengan di bawah 723 ini, maka produk yang dihasilkan dari baja karbon yang kita dinginkan tadi adalah perlit. Ya. Perlitnya bisa perlit yang kasar, bisa bibit, bisa perlit yang kecil-kecil, kira-kira. However, namun demikian, suhu yang lebih rendah ya akan menghasilkan butiran perlit yang finer, yang halus-halus itu, dan semakin keras bajanya. Nah, kalau kita melakukan perubahan atau melakukan transformasi pada suhu di bawah hidungnya 500 yang di bawah 500 ini, maka produk yang kita peroleh dari baja 1080 ini adalah 100% binding kan gitu ya, 100% binding, tapi harus di atas suhu MS yang kurang lebih 200 Celcius. Jadi kalau kita melakukan transformasi di suhu di bawah 500 sampai dengan di atas 200 ini, maka struktur mikro kita yang kita hasilkan yang produknya adalah berupa binding. Bindingnya bisa besar bentuknya besar, bisa kecil atau berbentuk jarum ya, nasikular. Yang atas ini berbentuk seperti bulu-bulu. Jadi bulu-bulu itu memiliki kekerasan yang berbeda dibandingkan yang berbentuk seperti jarum. Nah, ini penjelasan dari diagram PTT atau IT, diagram IT. Jadi yang perlu kalian ingat di sini adalah diagram ini dipakai untuk menggambarkan transformasi atau perubahan struktur mikro baja yang dilakukan pada suhu konstan. Jadi di sini ada waktu, ya suhunya konstan. Di sini ada waktu dalam bentuk waktu. Jadi ini waktu pendinginan, ya. Waktu pendinginan. Jadi ada 10 detik, ada 100 detik, ada 1000 detik, ada 10 detik. Nah, apakah binding itu? Ya, binding adalah suatu campuran antara jarum-jarum martensit, ya, seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu ya, bahwa martensit itu terdiri dari struktur mikro yang berbentuk jarum seperti ini. Karena bentuknya seperti jarum, maka di dalamnya itu memiliki tegangan internal yang tinggi, jadi tegangan dalamnya tinggi. Jadi apabila tegangan dalam tinggi, itu ujungnya lancip-lancip gini, apabila terkena beban maka struktur mikro berbentuk jarum atau asikular ini mudah mengalami retak. Makanya martensit itu ya dilarang di dalam pelajaran pengelasan. Jadi binding itu adalah campuran antara jarum-jarum merit dan lempengan-lempengan karbida. Karbida itu karbon itu keras kan. Jadi karbon itu keras sehingga bersifat cetas. Kemudian apabila pendinginan dilakukan atau transformasi dilakukan di bawah suhu 500 Celcius ya, maka tampilan dari bindingnya itu seperti bulu ya, seperti bulu. Jadi it has a feathery appearance. Jadi bindingnya seperti bulu. Apabila terjadi pada suhu sedikit bawah 500 Celcius ya, atau di bawah 150 Celcius ya, dinamakan sebagai upper binding atau feathery binding. Nah, binding itu akan nampak sebagai suatu jarum-jarum ya, jarum-jarum struktur yang bentuk jarum. Ya, yang jarumnya itu mewakili martensit.
Kemudian pada saat suhu transformasi lebih rendah lagi, ya, dengan 500-450 sinar lebih rendah lagi begini, maka yang terjadi adalah struktur mikro dari bayi tadi yang akan semakin mirip dengan partnership tadi, ya. Semakin mirip dengan partnership. Jadi ukuran dari bayinya itu kecil-kecil dan rapat-rapat, ya, rapat-rapat. Nah, karena adanya ukuran yang kecil-kecil tadi, maka kekerasan berubah menjadi lebih tinggi. Jadi makin ke bawah, ya makin ke bawah sini, maka kekerasan makin tinggi, makin mendekati makin mendekati partnership di sini kekerasan makin tinggi, makin ke atas, makin besar butiran teknik di sini, maka kekerasan makin rendah. Ya, HRC 15 ini HRC 60. Kalau partnership di sini HRC 64. Jadi kekerasan antara partnership sama sikular baik itu mirip-mirip kan gitu. Sedikit. Nah, diagram DTT adalah diagram yang menghubungkan antara suhu transformasi awal, ya, atau Auschwitz dalam kondisi tidak stabil, unstable, dan nanti produknya akan berubah menjadi period yang diplot sebagai fungsi dari waktu dan suhu. Jadi ini diplot sebagai fungsi waktu dan suhu. Jadi menghubungkan antara transformasi dari austenite yang unstable sih. Karena di atas A1 kan stabil, austenite stabil, di bawah sini unstable. Nah, karena dia tidak stabil, maka dia akan berubah menjadi period atau berubah menjadi bahan. Jadi tergantung dari suhu transformasi awal, kan? Suhu transformasi awalnya. Contoh di sini, apabila suatu baja dipanaskan pada suhu di atas A3, A3 itu berarti seluruh struktur mikronya terdiri dari austenite yang stabil. Lalu tiba-tiba dilakukan pendinginan yang cepat, yang rapid cooling, hingga suhunya berada di bawah suhu keseimbangan, ya, suhu keseimbangan. Suhu keseimbangan itu adalah suhu A1 yang 723 derajat Celcius. Jadi suhu seimbang. Jadi di bawah sini Auschwitz itu tidak stabil, dia berubah. Di atas sini Auschwitz itu stabil. Seperti bila di grafik ini, di diagram. Di sini Auschwitz ya, ada Auschwitznya. Semakin ke atas ini, maka Auschwitznya semakin stabil. Di sini Auschwitz ada, di sini tidak ada Auschwitz ya. Di sini Auschwitz berubah menjadi period sama sedimen. Nah, jadi sekarang kita bayangkan aja, karena ini pelajaran teknik perapalan, maka penjelasannya tidak usah terlalu detail, beda dengan pelajaran kalau di departemen teknik metalurgi atau material. Di sana lebih detail lagi pembahasannya, mungkin kan gitu. Kalau di sini pembahasan tidak perlu terlalu detail karena ya kalian cukup mengetahui aja bahwa titik diagram dipakai untuk memprediksi struktur mikro akhir setelah transformasi, setelah pendinginan, ya dipengaruhi oleh laju pendinginan. Jadi kita punya suatu baja yang dipanaskan di atas A3, nah, itu kan oksigennya stabil, kemudian didinginkan sampai dengan suhu tertentu, ya, di bawah suhu seimbang. Nah, transformasi dari Auschwitz ya, akan terjadi tergantung dari laju pendinginan pada saat suhu dipertahankan. Nah, kita bisa lihat di slide setelah ini. Ini saya gunakan hasil penelitian dari Bapak Z, jadi Pak teman saya di Asosiasi Pengawasan Indonesia. Jadi kita lihat dulu ya, kita punya suatu diagram TTT, diagram hidup, terus diagram hidup. Diasumsikan bahwa saya melakukan pemanasan suatu baja karbon sampai dengan suhu di atas A3, ya, stable, austenite stable. Kemudian saya dingin cepat, sampai dengan suhunya 600 derajat Celcius, lalu saya tahan di suhu. Dari suhu 600, kemudian saya mengatur laju pendinginan, ya, diatur laju pendinginan. Jadi pada suhu 600, ya, itu seluruh struktur mikro terdiri dari austenite, warna putih adalah austenite.
Nah, ini suhunya 600 ya. Kemudian apabila saya pertahankan laju pendinginan pada suhu 10 detik, second, 10 detik, maka di sini yang terjadi adalah austenite itu akan berubah menjadi sebagian menjadi ferit, ferit atau ferit dan sementit. Jadi yang kita minum itu adalah banyak karbon. Jadi bisa ferit dan sementit, jadi banyak karbon. Ini ferit dan sebagian dari austenite. Jadi di sini mulai transformasi. Jadi kalau sebelum menyentuh hidung, menyentuh bagian kurva sebelah kiri ini, maka suatu mikro terdiri dari austenite. Setelah itu baru kemudian austenite dalam kondisi yang stable dia harus berubah, maka di sini akan terjadi transformasi, ya, berubah menjadi ferit dan sementit. Nah, ini proses perubahannya masih terjadi. Kemudian perubahan berlangsung lagi ya, terus begini. Maka setelah menyentuh, jadi pendinginan selamanya menyentuh kurva sebelah kanan sendiri, ya kira-kira waktunya 10 detik ya, atau 20 detik, 30 detik gitu. Maka seluruh suhu mikro ya 15 detik ya, 15 detik. Jadi ini 10 detik ya, 10 detik ini 1 detik masih austenite. Kemudian di sini 10 detik ya, suhunya 600 Celcius. Nah, pada waktu 15 detik maka di sini terjadi transformasi selesai ya, sudah selesai semua transformasi. Maka struktur mikro semuanya terjadi terdiri dari 80% transformasi yang sudah mau selesai tadi ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi ini 600 derajat Celcius ya, ini posisi di 1 detik ya, maka seluruh struktur mikro terdiri dari austenite. Kemudian setelah mencapai 10 detik ini, maka struktur mikro itu terdiri dari austenite ya, ferit sama sementit, di mana di sini terjadi transformasi sebesar 60%, ya, 60% komplite. Kemudian pada waktu garis merah ini mencapai atau menyentuh kurva sebelah kanan, maka transformasinya terjadi 80% komplit. Jadi pada waktu 15 detik ya, seluruhnya terdiri dari ferit. Ya, struktur mikro terdiri dari ferit. Baru kemudian pada waktu mencapai 60 detik ya, maka transformasi ini menghasilkan 100% ferit. Jadi austenite sudah berubah seluruhnya menjadi ferit ya, 100% ferit. Jadi ini adalah suatu diagram yang menjelaskan transformasi dari suhu yang sama, isotermal. Ya. Jadi contohnya ini adalah suhu 600 derajat Celcius. Ini akan saya jelaskan sebentar lagi.